Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik, tema 6, subtema 3, pembelajaran 5, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Ingatkah kamu cara membuat bolu meranti yang sangat terkenal itu? Ya, adonan bolu itu harus dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor. Ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Sore itu, Benny tidak sabar menunggu hasil kue kering yang dibuat ibunya. Ibu tampak memasukkan 2 loyang kue kering kesukaannya ke dalam sebuah oven. Ibu harus menunggu beberapa saat sampai oven itu panas sebelum memasukkan kue di atas loyang itu. Tahukah kamu bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang milik ibunya Benny? Proses perpindahan panas apa saja yang terjadi dan perlu diperhitungkan untuk membuat dan menggunakan alat tersebut? Bagaimana dengan peralatan lain di rumahmu? Terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat tersebut? Sekarang, mari kita membaca bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut merangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk merangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat, berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel ke listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam, sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Nah, kalian sudah membaca bacaan yang Ibu bacakan tadi ya? Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Pada paragraf 1, isinya apa? Kalian tulis dalam bentuk kalimat. Kemudian paragraf 2, paragraf 3, 4, 5,
dan 6. Kalian tulis isinya dalam bentuk kalimat. Setelah kalian menulis isi dari masing-masing paragraf dalam bentuk kalimat, buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Dari 5 paragraf tadi, kalian ringkas menjadi 1 paragraf. Ya, ini sebagai tugas yang pertama. Sekarang mari mengamati. Perhatikanlah beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor sebagai bagian dari peralatan tersebut. Lakukanlah pengamatan secara seksama di rumahmu. Temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Identifikasikan nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat tersebut. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Lihatlah contoh yang telah disediakan. Nah, ini tabelnya. Contohnya misalnya pegangan panci. Bahannya dari plastik. Kegunaannya untuk membuka dan menutup tutup panci. Kemudian sifatnya adalah isolator. Kalian lanjutkan yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 ya. Alat-alat yang ada di rumah kalian, kemudian bahannya terbuat dari apa, kegunaannya untuk apa, dan sifatnya sebagai konduktor atau isolator. Kalian kerjakan sebagai tugas yang kedua. Sekarang mari kita membaca. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Bagaimana gambar cerita dibuat? Penggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Sekarang, mari kita bahas tentang membuat gambar cerita dengan menggunakan teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar, mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh, misalnya pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Ya. Kemudian krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Kemudian ada pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Perhatikanlah salah satu gambar cerita berikut ini. Kalian perhatikan? Ya, ini adalah contoh teknik membuat gambar cerita dengan menggunakan teknik kering, yaitu dengan pulpen atau spidol. Kemudian yang kedua, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan dimensi, sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak, atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air.
Berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Itu menggunakan cat air ya. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah sebuah gambar cerita, gambar yang ada ceritanya, dengan menggunakan teknik kering saja. Kalian bisa menggunakan pensil, atau krayon, ataupun spidol untuk mewarnai. Kalian kerjakan di buku tugas kalian sebagai tugas yang terakhir. Anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.